Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Nidaul Fadilata. Saya mahasiswa D4 Bidan Pendidik Universitas Indonesia Timur Makassar. Di sini saya akan membawakan materi tentang pandangan agama Islam terhadap donor ASI. Sebelum saya membahas lebih jauh tentang donor ASI, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pentingnya ASI bagi bayi. Air susu ibu atau yang biasa disebut dengan ASI adalah makanan yang terbaik bagi bayi. ASI tidak dapat digantikan oleh makanan dan minuman apapun karena ASI memiliki keistimewaan yang begitu besar, begitu luar biasa bagi kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan bayi. Hal ini sudah diakui oleh para ahli, oleh para peneliti. Bahkan jauh sebelum itu, Al-Quran dan Al-Hadis pun sudah mengakui keistimewaan ASI. Seiring dengan berjalannya waktu, para ibu telah memahami betapa pentingnya ASI bagi bayi. Namun, tidak semua ibu bisa memberikan ASI-nya kepada bayinya karena alasan-alasan tertentu. Nah, Islam adalah agama yang mulia. Islam memiliki solusi bagi masalah-masalah tersebut. Islam memberikan alternatif untuk memberikan donor ASI bagi ibu yang tidak bisa memberikan ASI-nya karena alasan-alasan tertentu. Nah, apakah itu donor ASI? Donor ASI adalah pemberian ASI dari ibu yang memiliki kelebihan ASI kepada bayi dari ibu yang tidak bisa memberikan ASI-nya kepada anaknya dengan alasan-alasan tertentu. Hal ini pun sudah terjadi pada zaman baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau tidak hanya mendapatkan ASI dari ibu kandungnya, melainkan mendapatkan ASI juga dari hamba sahaya Abu Lahab, yaitu Suwaibah dan juga Halimah Al-Sa'diyah. Dalam surat At-Talaq ayat 6 juga disebutkan bahwa kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Namun dalam pemberian donor ASI, kita harus memperhatikan hukum-hukum Islam yang berlaku. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23 yang menunjukkan bahwa ibu yang menyusui berkedudukan sama dengan ibu kandung. Demikian pula halnya dengan saudara sepersusuan, sama dengan saudara kandung. Konsep rada atau persusuan juga ada konsekuensi hukum jika menggunakan jasa ibu susuan, yakni ketentuan hukum haramnya menikahi ibu susuan dan saudara perempuan sepersusuan. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan donor ASI tentang hukum kemahraman. Yang pertama yaitu diharamkan untuk dinikahi akibat persusuan apa-apa yang diharamkan untuk dinikahi dari nasab atau hubungan keluarga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, sesungguhnya persusuan yang menimbulkan hukum rada hanyalah di masa anak membutuhkan ASI sebagai makanan pokok. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, dahulu dalam apa yang diturunkan dari Al-Quran mengatur bahwa sebanyak 10 kali susuan yang diketahui yang menyebabkan keharaman. Kemudian dinasah, dihapus dan diganti dengan 5 kali susuan yang diketahui. Kemudian Nabi SAW wafat dan itulah yang terbaca di dalam Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Dari banyaknya sumber tentang kemahraman yang disebabkan oleh donor ASI ini, kita mengacu dari fatwa MUI. Terjadinya kemahraman atau haramnya terjadi pernikahan akibat rada atau persusuan jika
Yang pertama, usia anak yang menerima susuan maksimal 2 tahun komariah. Kemudian yang kedua, ibu pendonor ASI diketahui identitasnya secara jelas. Kemudian yang ketiga, jumlah ASI yang dikonsumsi sebanyak minimal 5 kali persusuan. Kemudian yang keempat, cara penyusuannya dilakukan baik secara langsung ke puting susu ibu atau inti sos maupun melalui perahan. Kemudian yang kelima, ASI yang dikonsumsi anak tersebut mengenyangkan. Kemudian yang keenam, pemberian ASI yang menjadikan berlakunya hukum persesusuan adalah masuknya ASI tersebut ke dalam perut seorang anak dalam usia antara 0 sampai 2 tahun dengan cara penyusuan langsung atau melalui perahan. Kemudian yang ketujuh, seorang muslimah boleh memberikan ASI kepada bayi non-muslim karena pemberian ASI bagi bayi yang membutuhkan ASI tersebut adalah bagian dari kebaikan antar umat manusia. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, yaitu boleh memberikan dan menerima imbalan jasa dalam melaksanakan donor ASI dengan catatan tidak untuk komersialisasi atau diperjualbelikan. Kemudian upah diperoleh sebagai jasa pengasuhan anak, bukan sebagai bentuk jual beli ASI. Dari pemaparan yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa donor ASI itu boleh dilaksanakan, tetapi kita harus tetap melihat hukum-hukum yang berlaku. Apalagi kita sebagai muslim, donor ASI bisa menyebabkan kemahraman, sehingga kita harus lebih berhati-hati dalam melaksanakan praktek donor ASI. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.